Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Devianto ingin mempresentasikan fitur-fitur modul seperti purchase, sales, finance, dan accounting untuk syarat ujian tengah semester. Yang pertama ada modul purchase. Dalam bahasa Indonesia, purchasing memiliki arti pembelian yang dalam suatu organisasi berarti suatu proses pemesanan barang atau jasa untuk digunakan dalam melancarkan kegiatan operasional. Biasanya purchasing memiliki sumber daya manusia tersendiri. Perannya adalah melakukan pembelian yang diminta oleh divisi lain dalam perusahaan. Tidak hanya itu, purchasing juga bertanggung jawab atas barang atau jasa yang dipesannya. Berikut beberapa tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh purchasing. Yang pertama, purchasing menerima dan menganalisis kebutuhan perusahaan. Purchasing wajib menerima permintaan pembelian selama memang atau untuk kepentingan operasional perusahaan. Namun sebaiknya purchasing menganalisis kembali apakah barang atau jasa tersebut memang benar dibutuhkan atau hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, Departemen Purchasing menganalisa dan memilih supplier dan vendor. Mencari dan menentukan supplier juga merupakan tugas dari purchasing. Mereka harus memiliki data-data supplier yang sesuai dengan kualitas perusahaan dan sesuai dengan harga di dalam anggaran. Pemilihan supplier bisa melalui proposal yang ditawarkan, iklan, atau saran orang lain. Yang ketiga, tim purchasing melakukan pemesanan pada supplier. Untuk pemesanan harus membuat formulir purchase order. Sebaiknya formulir tersebut harus dibuat beberapa guna menjadi arsip bagi beberapa bagian nantinya. Ini akan menjadi bukti bahwa perusahaan pernah atau sedang melakukan pemesanan barang atau jasa tersebut. Yang keempat, staf purchasing memantau pengiriman barang. Tidak hanya sampai di situ, tetapi selama masa pengiriman bagian purchasing juga harus memantau lokasi barang atau jasa tersebut hingga sampai di gudang perusahaan. Apabila yang dibeli adalah jasa, maka tim purchasing harus memastikan bahwa pekerjaan selesai sesuai kontrak. Yang kelima, bagian purchasing memeriksa kualitas barang, pesanan, dan pekerjaan. Setelah barang sampai, maka purchasing wajib memeriksa produk yang dipesan. Harus dipastikan apakah sesuai dengan pesanan jumlah dan kualitas, apakah ada cacat produksi. Jika ada yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PO, maka purchasing bisa meretur demi menjaga kualitas. Yang keenam, staf purchasing membayar faktur. Pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan atau tunai, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Purchasing bertugas untuk melunasi pembelian tersebut hingga lunas, sehingga skill dalam komunikasi untuk staf purchasing itu penting. Yang kedua, modul sales. Dalam istilah bisnis, sales adalah kegiatan yang terfokus pada penjualan produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon pembeli hingga terjadi pembelian dan status calon pembeli berubah menjadi pelanggan. Sales adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang mengarah pada penjualan barang atau jasa. Pengertian lainnya menjelaskan bahwa sales adalah transaksi antara dua pihak, yaitu pembeli yang menerima barang, jasa atau aset berwujud atau tak berwujud dengan imbalan uang. Dalam sebuah bisnis, ada organisasi penjualan yang dibagi menjadi beberapa tim berbeda. Tim sales adalah tim yang seringkali ditentukan berdasarkan wilayah tempat mereka menjual produk atau layanannya kepada target pelanggan. Menurut polling Gartner 2021 Chief Sales Officer, ada dua prioritas teratas dari organisasi penjualan di Amerika, yaitu membangun jalur penjualan baru atau new sales pipeline dan mencoba penjualan virtual atau virtual selling. 5 istilah umum dalam dunia sales. Yang pertama ada salesperson, yang kedua prospek, yang ketiga adalah deal, yang keempat adalah sales pipeline, yang kelima adalah sales plan. Yang ketiga ada modul finance, pengertian finance. Pengertian finansial ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan. Membicarakan finansial berarti kamu akan membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan individu, bisnis, atau organisasi. Mulai dari mengelola, meningkatkan, memberdayakan sumber dana, mengalokasi dana sesuai pos, hingga membuat perhitungan risiko dan prospek di masa depan.
Finansial juga dapat dipandang dari aspek administrasi. Dalam konteks ini, finansial adalah bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Maka, kamu akan menemukan istilah manajemen finansial, yaitu serangkaian aktivitas perusahaan. Diawali dengan cara mendapatkan dana, menggunakan dana, dan mengelola keuangan perusahaan secara menyeluruh. Suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal sehingga kebebasan finansial dapat tercapai. Kebebasan finansial berarti individu, bisnis, atau organisasi terbebas dari utang, mempunyai sumber penghasilan tetap, dan cadangan yang dapat dipakai untuk kebutuhan tidak terduga. Fungsi finansial. Sebagai angkatan kerja dengan usia produktif, kamu perlu mengetahui apa fungsi finansial dalam kehidupan pribadi. Salah besar jika kamu berpandangan bahwa manajemen finansial hanya perlu diterapkan dalam bisnis atau perusahaan jasa. Sebelum melangkah lebih jauh, pahami dulu apa fungsi finansial yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan pribadimu. Fungsi perencanaan. Hidup terasa lebih mudah jika semua serba terencana. Meski kadang-kadang bersikap spontan, itu seru. Hal tersebut tidak berlaku dalam urusan keuangan. Fokus pada kebutuhan utama yang harus dipenuhi, seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, dan hindari perencanaan bersifat keinginan semata. Yang keempat ada modul accounting. Secara garis besar, akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Definisi akuntansi juga bisa disebutkan bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomis dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Jenis dan kategori accounting. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan informasi yang dipublikasikan kepada pemegang saham, pelanggan, kreditor, dan badan pengatur. Tujuan akuntansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan penting tentang perusahaan Anda kepada pihak-pihak luar bisnis. Yang kedua ada akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial berhubungan dengan informasi yang tidak baik dengan publik, seperti gaji, keuntungan, dan biaya barang yang dihasilkan. Tujuan akuntansi manajerial adalah untuk membantu manajer perusahaan dan supervisor membuat keputusan keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.